Perkenalkan, saya Uswatun Namina, program Pascasarjana Mars Universitas Respati Indonesia. Di sini saya akan membahas topik tentang peningkatan pelayanan di bidang teknologi di rumah sakit dan cara mengurangi risiko infeksi di lingkungan rumah sakit. Jadi, rumah sakit itu sendiri merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan perawatan kepada pasien yang membutuhkan. Rumah sakit biasanya dilengkapi dengan fasilitas medis maupun fasilitas non-medis, termasuk dokter, perawat, bidan, dan staf medis lainnya. Rumah sakit adalah memberikan perawatan mulai dari diagnosis, pengobatan, pemulihan, serta pencegahan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan di bidang teknologi di rumah sakit. Seperti di beberapa rumah sakit di Indonesia telah diterapkan dan di beberapa puskesmas di Indonesia sudah diterapkan. Yang pertama, seperti sistem manajemen rekam medis elektrik, yang dimana disingkat dengan EMR. EMR ini digunakan untuk mencatat dan mengakses rekam medis secara elektrik, sehingga EMR ini akan meningkatkan dari efisiensi, kemudian meningkatkan dari perawatan pasien yang lebih baik, dan koordinasi antara departemen di rumah sakit itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua itu ada telemedicine. Telemedicine ini memungkinkan konsultasi pasien dan dokter jarak jauh, yaitu telemedicine ini dapat mengurangi jarak tempuh antara jarak tempuh yang digunakan ke rumah sakit dan memperluas akses layanan kesehatan. Telemedicine ini juga dapat dilakukan untuk memberikan edukasi jarak jauh, kemudian memberikan layanan konsultasi dan menjadikan sebagai penyuluhan kesehatan. Kemudian yang ketiga itu ada aplikasi, penggunaan aplikasi, membuat aplikasi atau pengembangan web khusus yang digunakan di rumah sakit. Sebenarnya untuk aplikasi dan web ini sudah banyak dilakukan di Indonesia, sudah banyak rumah sakit yang sudah memiliki aplikasi, rumah sakit yang sudah memiliki web, bahkan puskesmas sendiri sudah memiliki web tertentu, web sendiri di puskesmasnya. Ya, yang dimana aplikasi mobile ini dapat dilakukan untuk mengakses informasi, membuat janji temu, membuat janji konsultasi, komunikasi dengan tenaga medis. Aplikasi ini juga dapat dilakukan untuk pemantauan kondisi pasien dan layanan kesehatan. Namun perlu diingat, setiap rumah sakit memiliki sumber daya dan fasilitas yang berbeda, sehingga peningkatan pelayanan kesehatan teknologi ini dapat diterapkan di rumah sakit berdasarkan prioritas kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian lanjut topik yang kedua, yaitu cara mengurangi resiko infeksi di rumah sakit. Yang dimana infeksi di rumah sakit ini biasanya kan disebut dengan infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial ini didapatkan di dalam rumah sakit, didapatkan pasien saat perawatan di rumah sakit, atau saat memasuki lingkungan rumah sakit, atau saat rawat inap di rumah sakit. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko infeksi di dalam rumah sakit perlu dilakukan beberapa kebijakan di dalam rumah sakit, seperti contohnya yang pertama yaitu kebersihan tangan. Kebersihan tangan adalah langkah yang paling penting dalam mencegah penularan penyakit infeksi, yang dimana rumah sakit harus memiliki kebijakan yang mewajibkan tenaga medis, pengunjung maupun tenaga non-medis untuk melakukan cuci tangan. Cuci tangan dapat dilakukan secara 7 langkah, itu bisa menggunakan alkohol atau hand sanitizer yang mengandung alkohol, atau bisa menggunakan sabun. Kemudian dilakukan sebelum dan setelah kontak dengan pasien. Di tenaga medis atau staf medis itu ada 5 waktu melakukan cuci tangan. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan sterilisasi peralatan. Jadi, alat-alat yang digunakan selama perawatan pasien harus dilakukan atau dibersihkan dan disteril sebelum digunakan kembali. Rumah sakit harus memiliki prosedur yang terstandarisasi untuk membersihkan, mendisinfeksi, dan mensterilkan peralatan. Kemudian yang ketiga, penggunaan APD, alat pelindung diri. Rumah sakit harus memberikan staf medisnya itu APD, tergantung dari pekerjaannya masing-masing atau profesinya masing-masing. Itu bisa mulai dari masker, kemudian kacamata pelindung, handscoon, atau jas labor yang digunakan. Kemudian
Yang keempat, itu ada namanya isolasi ruangan isolasi. Ruangan isolasi juga sangat penting diperhatikan. Contohnya di dalam IGD itu ada ruangan isolasi yang digunakan untuk tempat pasien yang dicurigai memiliki resiko menularkan infeksi kepada pasien lain. Contohnya misalnya ada pasien TB, itu bisa dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Kemudian yang kelima itu adalah penggunaan antibiotik yang bijaksana. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat itu dapat menyebabkan resistensi antibiotik sehingga penyebaran infeksi lebih parah. Rumah sakit harus memiliki kebijakan dan panduan yang tepat untuk memberikan antibiotik, termasuk diagnosis yang tepat, dosis yang tepat, obat dan tepat, dan durasi atau lama pengobatan yang tepat. Kemudian yang ketujuh, vaksinasi. Seharusnya rumah sakit itu memberikan vaksinasi kepada pasien, staf medis, atau pengunjung yang ke rumah sakit karena vaksinasi sendiri itu dapat mengurangi dari resiko infeksi. Kemudian yang ketujuh itu pengawasan atau penelusuran sumber infeksi. Rumah sakit harus memiliki program pengawasan infeksi yang aktif dan melaporkan infeksi tersebut terkait dengan perawatan yang digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah dari proses penyebaran atau proses pencarian sumber infeksi tersebut sehingga infeksinya tidak melebar. Kemudian yang kedelapan itu ada edukasi kepada pasien. Jadi staf medisnya ini harus diberikan pelatihan kepada tenaga medisnya tentang memahami risiko infeksi dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan staf medis. Kemudian staf medis memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga pasien untuk kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan. Yang terakhir yang sangat penting diperhatikan juga adalah kebersihan lingkungan dan rumah sakit. Rumah sakit harus dijaga kebersihan rutinnya, menjaga kebersihan ruangan, mengelola limbah medis. Seperti di IGD itu harus dibedakan antara tempat sampah yang risiko infeksi dan tempat sampah yang tidak berisiko infeksi. Maka dari itu, beberapa hal yang sudah dibicarakan itu dapat diterapkan di rumah sakit atau puskesmas untuk mengurangi risiko infeksi. Semoga yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan pembelajaran untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.